menjelaskan mengenai audit manajemen. Audit manajemen berasal dari dua kata, yaitu audit dan manajemen. Audit sendiri artinya adalah suatu proses evaluasi, memeriksa, membuktikan informasi atau bukti-bukti yang telah ditemukan, apakah telah sesuai atau tidak berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Sedangkan manajemen adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan, serta pengawasan terhadap sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa audit manajemen adalah pengevaluasian terhadap efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan dalam suatu rancangan sistematis untuk mengaudit aktivitas, program yang diselenggarakan secara keseluruhan atau sebagian dari entitas. Tujuannya adalah untuk menilai dan melaporkan apakah sumber daya dan dana yang telah digunakan secara efektif dan efisien, dan apakah tujuan dari program dan aktivitas yang telah direncanakan tadi telah dicapai dan tidak melanggar ketentuan dan kebijakan yang telah ditentukan oleh perusahaan. Ketika membahas manajemen, kita tidak terlepas dari yang namanya planning, organizing, actuating, dan controlling. Planning sendiri artinya adalah sebuah proses menyusun kerangka kerja yang objektif guna mengejar tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Sedangkan organizing adalah proses mengatur sebuah tim atau divisi, mengatur jam kerja atau jadwal kerja, juga mengelompokkan tiap individu sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga, ada actuating. Actuating adalah implementasi rencana ke dalam bentuk aksi nyata untuk menjadi langkah penting mencapai kesuksesan dalam tujuan yang telah ditentukan tadi. Yang keempat, ada controlling. Controlling adalah upaya menjaga semua proses agar berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Komponen yang sangat dibutuhkan dalam proses ini adalah sumber daya manusia, informasi, dan teknologi. Ketika ketiga komponen ini ada dan diupayakan secara maksimal, maka kesempatan perusahaan dalam mencapai tujuannya kemungkinan lebih besar. Selanjutnya mengenai fungsi audit manajemen. Yang pertama, ada memastikan data-data akuntansi yang tersaji telah akurat. Akurat dalam hal ini adalah berdasarkan SAK atau standar akuntansi keuangan. Yang kedua, terjaganya keamanan data-data dan aset-aset perusahaan. Terjaga dalam bentuk tidak hilang ataupun rusak dan dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, SDM mematuhi peraturan atau kebijakan yang telah ditentukan. Peraturan ini baik dalam bentuk kebijakan yang telah dikeluarkan oleh perusahaan ataupun hukum yang berlaku di negara tersebut. Yang keempat, berjalannya operasional perusahaan dengan efisien dan efektif. Selanjutnya yang akan dibahas adalah teori keagenan. Teori keagenan ini adalah suatu kontrak di mana satu atau lebih orang atau yang disebut dengan prinsipal memerintah orang lain atau agen untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas hubungan yang ditimbulkan dalam audit manajemen pada PT Agung Podomoro Land. Untuk pihak pertama itu adalah komite audit yang membantu dewan komisaris dalam memberikan penilaian ataupun saran baik dalam hal memonitor kegiatan audit internal dan auditor independen dalam melakukan audit laporan keuangan serta menelaah laporan kinerja triwulan yang akan dilaporkan kepada otoritas dan dipublikasikan kepada publik dalam rangka keterbukaan informasi. Komite audit memberikan rekomendasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris dalam melaksanakan keputusan RUPS tahunan, yaitu untuk menunjuk kantor akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan konsolidasian, perseroan, dan entitas anak untuk tahun buku 2020 dan menetapkan persyaratan-persyaratan lain termasuk honorarium sehubungan dengan penunjukan kantor akuntan publik.
Komite audit juga membantu Dewan Komisaris dalam menyiapkan tanggapan Dewan Komisaris terkait permintaan persetujuan, dukungan, saran, atau nasihat dari direksi setelah melakukan proses penelaah yang mendalam. Selanjutnya, pihak kedua yang akan kita bahas adalah direksi yang memiliki garis komando lurus kepada 6 anggotanya, yaitu pengembangan bisnis, pemasaran, keuangan, umum dan SDM, manajemen proyek, dan hukum. Dalam melaksanakan tugasnya, direksi dibantu oleh komite pendukung yang melaksanakan tugasnya sebagai komite anggaran, komite remunerasi atau untuk karyawan dengan level di bawah anggota direksi, komite kinerja, dan komite audit investigasi. Komite-komite ini menjalankan tugasnya sesuai dengan program kerja dan menyampaikan laporan kegiatannya langsung kepada direksi. Selanjutnya mengenai pihak pertama, yaitu Dewan Komisaris. Dewan Komisaris memiliki tugas yang mengacu pada pedoman direksi dan Dewan Komisaris atau Board Manual Anggaran Dasar Perseroan dan POJK nomor 33/2014 dan UU PT. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan kolektif Dewan Komisaris. Dalam menjalankan fungsinya, tugas dan wewenang Dewan Komisaris antara lain melakukan pengawasan kebijakan direksi dalam melaksanakan pengurusan perseroan, termasuk melakukan tindakan pencegahan dan perbaikan. Selanjutnya, memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan, mengawasi pengelolaan resiko usaha perseroan, dan menilai kecukupan upaya manajemen dalam melaksanakan pengendalian internal, memastikan bahwa direksi telah memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan, serta mengawasi pelaksanaan GCG dalam kegiatan usaha perseroan. Selanjutnya, memberikan tanggapan, rekomendasi, dan persetujuan atas usulan dan rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan yang disampaikan oleh direksi sebelum suatu tahun buku dimulai. Selanjutnya, memberhentikan sementara anggota direksi dengan menyebutkan alasannya dan melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam hal seluruh direksi mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan atau dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu berdasarkan anggaran dasar perseroan atau keputusan RUPS. Yang terakhir adalah membentuk komite audit dan komite lainnya yang diperlukan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, serta melakukan evaluasi terhadap kinerja komite audit dan komite lain yang dibentuk pada setiap akhir tahun buku. Baiklah, itulah review kita pada struktur perusahaan PT Agung Podomoro Land. Saya ucapkan terima kasih atas teman-teman yang melihat video ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.